Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke materi infinitif. Jadi secara garis besar infinitif itu ada dua. Ada yang pakai to, ada yang tanpa to. Ya, kalau yang pakai to infinitif, tadi kita sebutnya adalah to infinitive. Ingat ya, tadi di awal sudah kita mention, yang pakai to itu namanya adalah to infinitive. Kalau yang tanpa to, ini bisa kita sebut namanya adalah bare infinitive atau base form. Orang Inggris nyebutnya base form boleh. Ada yang nanya, Kak, kalau verb nol gimana? Sekali lagi, verb nol itu cuma istilah di kita aja. Itu tuh untuk memudahkan. Jadi perubahan verb itu ada 3 secara garis besar. Verb 1, 2, 3. Sebelum verb 1 berarti bentuk dasar dong. Karena sebelum ada angka yang lain itu pasti ada 0 dulu. Nah, makanya disebutnya verb 0. Tapi kalau dalam istilah bahasa Inggris itu disebutnya verb bare infinitive. Ya. To infinitive nanti kita akan bahas lebih spesifik di slide berikutnya. Nah, kita bahas yang bare infinitive dulu. Secara garis besar, bare infinitive itu muncul setelah modals. Jadi ingat, setelah modal itu wajib bare infinitive. Kata kerja dasar murni, belum ditambah apapun. Kak, berarti nggak boleh dong I can speak. Kalau I nggak mungkin, sorry, ganti. She can speaks. Boleh nggak sih? Nggak boleh. Karena harus bare infinitive. Terus yang kedua, setelah certain verb, nah ini namanya kausatif. Tapi di materi lain nanti. Gampangnya kita singkat dengan istilah lemah. Gitu ya, lemah. Let, make, help. Itu pasti akan diikuti bare infinitive. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bare infinitive. Kak, nanti recordingnya bisa dilihat di mana? Ada pertanyaan tuh. Nanti kita share linknya, ya. Nanti kita simpen di Google Drive. Linknya kita share. Silakan teman-teman download. Nggak besar kok kapasitasnya. Dah, lanjut ya. Terus berikutnya setelah had better, would rather, would sooner. Kalau ini udah jelas karena ada kata would. Terus yang berikutnya, nah ini yang disebut dengan perception. Hear, listen, notice, see, to express a short or complete action. Ini sebenarnya materinya lain ya. Ini nanti ada yang disebut dengan verb panca indera. Verb panca indera itu dibedakan dengan 2 kategori. Ada yang diikuti oleh bare infinitive, ada yang diikuti oleh gerund. Verb ing. Nah, ini juga catatan. Untung kelepasan barusan ngomongnya. Jadi gini teman-teman, verb ing itu ada 2 jenis ya. Ada gerund, ada participle nanti yang disebut dengan istilah present participle. Tidak semua verb ing itu gerund. Ya, nah terus verb ing yang gerund itu di mana, Kak? Cuma 2 posisinya. Kalau nggak subjek, ya objek. Untungnya di soal kita nggak harus bedain mana itu gerund, mana itu participle. Cuma kadang-kadang kalau saya dengar gitu ya, ada orang yang bilang ini gerund, padahal itu bukan. Gitu. Untungnya kalau di soal nggak terlalu dipermasalahkan banget. Jadi sekali lagi, verb panca indera itu bisa diikuti bare infinitive, bisa diikuti verb ing. Beda makna. Terus Kak, kalau ada di opsi jawaban dua-duanya gimana? Sejauh pengamatan saya di soal STAN, nggak pernah ada.
dua-duanya di opsi jawaban. Buktinya apa, Kak? Coba teman-teman cek di soal STAN. Tahun 2009 atau 2010. Persisnya lupa lah. Di kisaran tahun segitu. Kalau nggak salah, certain verb-nya itu kata watch. Watch itu kan artinya menyaksikan. Sama dengan see, indera penglihatan. Gitu ya. Jadi di situ ada kata watch, bla bla, objek, terus blank bla bla bla, diikuti apa? Di situ nggak ada pilihannya dua-duanya verb ing dan bare infinitive. Yang ada cuma bare infinitive doang. Bisa teman-teman cek langsung lah ya. Nah, atau kalau mau lebih jelas contoh penggunaan ini, kapan pakai verb ing, kapan pakai bare infinitive, contoh realnya bisa teman-teman cek di lagunya Adam Levine yang Lost Stars. I thought I saw you out there crying. I thought I saw. Saw itu dari kata see. Out there crying. I thought I heard you call my name. I thought I heard. Heard itu dari kata hear. Diikuti oleh bare infinitive. I thought I heard you call my name. Itu. Jadi sejauh ini di soal STAN jarang sekali mempermasalahkan certain verb yang ambigu. Maksudnya ambigu itu gimana? Memungkinkan jawabannya ada dua. Ya. Kecuali di soal error tadi. Kayak apa? Need. Need kan bisa diikuti gerund dan to infinitive. Nah, itu cuma satu-satunya di soal USM 2017. Yang lain sejauh ini nggak ada. Nggak ada soal gerund infinitive yang ambigu. Gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke to infinitive. Nah, to infinitive fungsinya sama dengan gerund. Ada subjek, ada complement, kemudian ada objek. Kak, yang sering keluar bare infinitive yang mana? Sejauh ini, yaitu tadi di USM 2009 sama atau 2010 kata watch. Watch itu kan indera penglihatan. Cuma itu doang. Sejauh ini nggak ada lagi. Itu pun jawabannya bare infinitive. Silakan teman-teman cek deh yang lagi megang buku STAN, USM STAN ya. Di kisaran tahun 2009 atau kalau enggak 2010. Lupa lah persisnya. Pokoknya itu pernah keluar, tapi kata watch. Dan itu jawabannya bare infinitive. Yang verb ing-nya nggak ada di opsi jawaban. Oke, lanjut ya. Jadi kurang lebih sama kayak gerund. Nah, tapi yang bakalan kita fokuskan adalah yang sebagai objek. Nih. Karena yang subjek dan subjective complement ini jarang dipermasalahkan di soal. Yang lebih sering dipermasalahkan itu yang sebagai objek. Jadi kita persingkat aja ya. Nah, sekarang kita fokus ke fungsi to infinitive. Ini wajib nih to infinitive. Lagi-lagi, certain verb-nya ini banyak banget. Ya. Banyak banget. Nah, di sini kakak kasih clue-nya. Ya. Disingkat lagi. Yaitu, wah ada setan FC main bola. Diikuti to infinitive. Wajib. Contoh, Jack intended. Nah, ini juga sama nih. Asal kata intended itu kan dari kata intent. Tapi diikuti akhiran ed. Simple pas. Nggak usah terpengaruh, nggak usah ke distract, nggak usah salah fokus. Tetap fokusnya di sini. Ya. Jadi intent itu termasuk ke dalam certain verb yang wajib diikuti to infinitive. Kalau objeknya berupa aktivitas atau simpelnya. Ini nih contoh soalnya lah ya. Anggap ini soal.
Jack, intended, bla bla bla. Di opsi jawaban ada to read, ada reading. Mana yang harus teman-teman pilih? Ya harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah intend. Intend certain verb yang wajib diikuti to infinitive. Selesai. Kalau teman-teman menguasai nih certain verbnya sambil ngedip, ini selesai soal. Ingat loh, soal STAN khusus untuk TBI itu memang soalnya cuma 20 total ya. Harus selesai dikerjakan dalam waktu 20 menit. Berarti kurang dari 1 menit teman-teman harus bisa menyelesaikan soal tersebut. Soal gerund dan infinitif dari tahun ke tahun pasti selalu ada. Rekor paling banyak soal gerund dan infinitif itu keluar di tahun 2016 sama 2017. Ada 3 sampai 4 soal. Kalau teman-teman pernah ngecek di postingan IG Priority Stan sama Apresia, nah itu kakak bikin tuh. Jadi materi apa aja? Jadi ada 3 skenario ya. Salah satunya di situ menyebutkan soal gerund rata-rata muncul 2 sampai 4 soal. Kan lumayan. Gitu ya. Apalagi kalau teman-teman nguasain nih certain verb-nya. Gitu, clear ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Aman? Kak, infinitif itu apa? Ini baru gabung ya, Dea? Infinitif itu kata kerja dasar. Kata kerja yang tidak boleh ditambah apapun. Gitu. Jadi masih murni, asli. Gitu ya. Kayak ini nih, read. Nggak boleh jadi reads. Nggak boleh. Jadi harus tetap read. To infinitif, kata kerja dasar yang ada to-nya. Kalau berinfinitif, tanpa to. Gitu. Oke, next. Nah, ini oh ya salah ini ya. Salah judul. Ini tuh harusnya to infinitive sebagai adverb, kata keterangan. Jadi to infinitive bisa berfungsi sebagai adverb yang bisa terletak di belakang kalimat ataupun di awal kalimat juga bisa. Contoh nih, to pass the final exam, ini untuk menyatakan tujuan agar lulus ujian akhir semua pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini to infinitif. Tapi sejauh ini juga jarang dipermasalahkan di soal STAN. Itu pun keluar di OSM tahun 2015. Ya. After seeing firefighter. Itu kalau nggak salah awal kalimatnya. Ya. Jaka has pledged himself bla bla bla. Nah, pledge itu bukan certain verb. Tapi di situ jawabannya to infinitive. Kenapa? Karena itu to infinitive yang bermakna tujuan. Untuk atau agar. Dia meneguhkan dirinya sendiri untuk menjadi pemadam kebakaran. Nah, jadi kalau ini mainan arti to infinitive-nya. Nah, pola to infinitive sebagai adverb itu ada 2. Pertama, bisa setelah adjective atau bisa setelah passive voice. Gitu ya. Jadi be adjective akan diikuti oleh to infinitive. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar
ada kata it is atau kalimat it is nice to meet you. Nah, di sini ada kata nice. Nice di sini kan dia adjective, gitu ya. Nah, kemudian diikuti oleh to infinitive. Boleh. Ini biasanya difungsikan sebagai adverb. Atau ada sebagian yang bilang ini difungsikan sebagai pelengkap. Nggak jadi masalah kalau istilah mah. Yang penting tahu. Setelah adjective bisa muncul to infinitive. Kedua, to infinitive yang bermakna tujuan, purpose. Bisa to infinitive itu sendiri, bisa in order to, atau bisa so as to. Nah, yang keluar di soal USM yang mana? Yang ketiga, so as to. Ini soal yang sama dengan tadi disebutkan. Ya, yang to infinitive yang bermakna tujuan. Kalau nggak salah di kisaran USM 2015 sama 2016. Ada so as to. Titik-titik keep. Pilihannya ada since, ada so as to, ada in the term of, sama satu lagi apa lupa. Titik-titik keep. Keep itu kan verb berinfinitive. Di antara pilihan-pilihan kata tersebut, yang bisa mendahului kata berinfinitive adalah so as to. Ya. Oke. Wadaw, ada yang langsung tuh. Niko rajin banget. Many bowlers build an arsenal of bowling balls. Bla bla bla. Keep. Nah, keep itu kan berinfinitive. Di opsi jawabannya bisa teman-teman cek. Yang bisa mendahului keep cuma so as to. Ini jadinya. Dan itu cuma keluar di USM di kisaran 2015 atau 2016. Gitu ya. Oke. Bisa teman-teman cek lagi lah nanti. Sampai sini clear? Atau pentin? Rejoice? Maka soal tahun lalu kemungkinan dikeluarin lagi. Waduh, nggak tahu kalau ini. Kalau soalnya masih paper, kakak berani bilang bakalan muncul lagi atau enggak. Tapi gini deh, soal stand itu berulang, ya. Jadi keuntungan teman-teman sering ngerjain soal USM tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu teman-teman menemukan soal yang sama persis keluar. Teman-teman bisa menemukan itu di USM 2017 dan 2013. Ya. Contohnya adalah as soon as the midfielder. Itu bisa teman-teman temukan di USM 2017 dan 2013. Sama soalnya, sama opsi jawabannya, sama jawaban yang benarnya. Tuh, 2013 sama 2017. Terus kalau yang soal nanti gimana? Ya udah satu-satunya cara kerjakan soal-soal stand yang tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu ada soal yang tipenya sama, atau mungkin kalau rezekinya mungkin lagi mujur, soalnya sama persis. Gitu. Gitu ya? Oke. Pengulangan soal biasanya, waduh ini nggak tahu. Cuma takutnya kalau kakak nanti nyebutin, nanti viral lagi. Wah, Kak Farid peramal, bisa meramalkan soal. Cuma gini deh, kalau misalkan dianalisa ya, diamatin, kayaknya sekitaran 5 tahun itu ada yang berulang soal. Gitu sih. Kalau yang kakak amatin ya, cuma nggak tahu. Berarti Kak, kalau misalkan tahun depan kita ngulas 5 tahun sebelumnya boleh nggak? Oh harus. Banget itu.
Oke ya, kita lanjut. Oh iya, sorry nih. Kayaknya kakak nulis dari tab, bukan dari Zoom-nya. Lupa. Ini kakak stop dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Share screen-nya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karena gini barusan tuh, kalau misalkan kita coret-coret nggak pakai pena yang dari Zoom, itu nggak bisa dihapus. Kakak lupa lagi, sorry ya. Jadi harus pakai pena yang ada di Zoom, biar bisa dihapus langsung. Oke, nah sekarang contoh soal. Jawabannya langsung ada. Kak, kenapa jawabannya bisa B? Karena kata kuncinya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Coba kolom chat diaktifkan, silahkan komentar. Meskipun sudah ditandain. Waduh, langsung gercep ya karena udah ditandain. Kak, kok itu attempted? Ini tuh simple past, asal katanya kan attempt. Certain verb-nya tadi udah dicek ya. Oke, jadi attempt itu termasuk ke dalam salah satu certain verb yang wajib diikuti oleh to infinitive. Jadi jawabannya jelas di sini adalah to infinitive. Wah, ada setan FC main bola. Wadaw, langsung hafal. Mantap. Oke, nggak ada jawaban lain ya. Udah kompak lah kalau ini. Tuh kan, teman-teman ngerasain sendiri ya. Jadi soal ini tuh gampang. Dengan catatan, teman-teman paham. Syukur-syukur ingat kata kuncinya, yaitu certain verb tadi. Gitu loh. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, contoh soal yang kedua. I can help. Apa jawabannya? C katanya tuh. C, Kak. Ada lagi nggak jawaban lain? Ada yang jawabannya beda nggak? Thinking. Oke, sip. Ada yang private nih nanya. Kak, kenapa bukan think atau to think? Ini ada pembahasannya di note. Langsung aja kakak bahas ya. Oke, oh itu udah ada jawabannya Kak, mana bisa beda. Waduh, siapa tahu ada yang berani beda. Objek berupa aktivitas yang terletak setelah certain verb can help. Awas, ini udah satu paket ya. Ini sudah satu paket kata. Can help. Kak, kalau help doang gimana? Nah, di sini bedakan. Help doang tanpa can, ini artinya to assist, membantu atau menolong. Help yang artinya membantu, itu hanya bisa diikuti to infinitive atau bare infinitive. Kak, kenapa to-nya dikasih dalam kurung? Karena dua-duanya bisa. Bisa pakai bare infinitive,
bisa pakai to infinitive. Kasusnya ada di USM 2017. Kok 2017? Sorry, 2011. Senang banget sama soal USM 2017 tuh. Karena dari sekian banyak soal USM, 2017 yang paling gampang. Sedikit tricky aja sih sebenarnya. Oke, itu ngeles aja sebenarnya. Oke, balik lagi. Help itu kasusnya ada di soal USM 2011 atau 2013. Lupa ya, silakan teman-teman cek. Di situ ada kalimat ya, help me bla bla bla. Pilihannya ada count, ada to count. Kak, help kan bisa diikuti dua-duanya, bisa to infinitive, bisa bare infinitive. Terus kalau ada soal seperti itu, kita pilih mana dong Kak? Nah, jadi kalau ada to infinitive dan bare infinitive yang muncul setelah kata help, dua-duanya ada di opsi jawaban. Yang paling utama dan paling sering digunakan adalah verb bare infinitive. Ya, kalau nggak salah kalimatnya gini, mumpung lagi ingat, it is kind of my friend ya to help me bla bla bla. Count dengan to count, itu soalnya ya. Nah di situ kan ada to count, ada count, dua-duanya boleh dong ya. Nah ini lebih ke masalah yang umum atau nggak umum. Kebetulan help yang lebih umum digunakan adalah bare infinitive. Jadi to infinitive itu jarang. Terus Kak, kalau can help gimana? Wah, ada yang komen nih. Kayak lagunya Elvis. Dek, umurnya berapa, Dek? Tahu banget lagu Elvis. Mungkin kalau nggak tahu lagu Elvis, pernah denger bukan denger berarti ya, nonton film Conjuring. Di situ kan ada salah satu pemerannya nyanyiin lagu Can't Help Falling. Nah, awas, hati-hati. Ini bukan help doang, tapi satu paket dengan kata can, dan dia selalu negatif karena dia punya makna impossible to prevent atau avoid. Jadi mustahil mencegah atau menghindari, gitu ya. Nggak sanggup lagi intinya gitu. Nggak bisa berkelit. I can't help falling in love with you. Berarti artinya saya tidak bisa berkelit lagi nih jatuh cinta ke kamu. Ya, nggak bisa dihindari lagi. Udah jatuh hati sama kamu. Makanya can't help falling. Itu. Kak, di luar dari pola ini ada nggak? Nggak, cuma ini doang. Ya. Jadi polanya cuma dua ini. Ada yang nanya, Kak, kok itu help personnya dikasih dalam kurung, bisa muncul bisa enggak? Kan kayak tadi, kalau di soal USM, it is kind of my friend to help me. Me itu kan orang, objek. Ada objeknya boleh, tapi kalaupun nggak ada objeknya juga boleh. Yang paling sering dipakai yang mana Kak? Yang ada objeknya. Ya, yang ada objeknya, jadi help plus objek. Kayak tadi, it is kind of my friend to help me bla bla bla, gitu ya. Oke, nah ini berkaitan dengan help. Sekarang kita lanjut ke exercise. Soalnya silakan, ini keluar di USM tahun 2008. Ini kita bahas tuntas soal-soal yang pernah keluar di STAN loh ya. Yuk, silakan nomor 1. Komentar di chat grup. Jawabannya A katanya Kak.
Jangan jawab A-nya doang dong, sama alasannya. Biar teman-teman langsung paham. Kenapa jawabannya A? Certain verb main, Kak. Ada setan cari kreditan IMF. Wah, mantap, ada yang udah hafal. Tapi awas, jangan hafal singkatannya doang ya. Nih, kata kuncinya. Ada kata mind, termasuk ke dalam certain verb, wajib diikuti oleh gerund. Baru kita buka tabirnya. Jawabannya adalah jeng-jeng. Passing. Gampang kan? Gitu ya. Sampai sini clear kan? Coba kalau teman-teman perhatikan tadi, ngejawab soal ini, kalau paham kata kuncinya, sekian detik selesai nih soal. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita hapus dulu. Oke, soal yang kedua. Cepet ini ngerjain soalnya. Ayo, apa jawabannya? Tapi kalau ini agak tricky. Wah, ada yang langsung jawab tuh. B, Kak. B. Kasih alasannya dong. Apa alasannya? Para hadirin sekalian. After diikuti verb ing, setelah preposition. Mantap. Langsung kita buka aja jawabannya ya. Nah, perlu teman-teman ingat kata after dan before. Oh, di sini kakak nulisnya before ya. After dan before sama aja ya. Nih. Jadi kalau ada preposition pasti ada conjunction. Setelah conjunction itu namanya klausa atau clause. Ya, Kak, definisi klausa apa? Klausa itu anak kalimat. Yang namanya anak kalimat, ada kalimat subjek predikat didahului oleh conjunction. Nih, before. Kok di situ ditulisnya before? Maaf, typo deh. Harusnya after. Sama aja. After kan pasti ada before. Gitu ya. Nah, terus kalau yang nomor 2, before-nya atau after-nya masuk ke mana? Dia preposition. Ingat, setelah preposition hanya boleh muncul kalau nggak non verb ing. Gitu. Clear ya? Oke, next. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 3. Keluar tahun 2001 loh. Apa jawabannya? Kalau ini certain verb-nya lumayan beda. Oh, jangan dikeluarin dulu. Ini barusan sekilas kelihatan ya. Apa jawabannya? Silakan. B katanya Kak. B, banyak yang B. Kelihatan Kak tadi, ya maaf, kelewatan. Oke, ya udah, karena tadi udah kebuka, jadi gini. Jawabannya adalah yang B. Ya. Kak, apa bedanya sama yang kayaknya sorry, ini salah nulis hurufnya ya. Jawabannya bukan B, tapi yang A. Bener ya? Yang A. Kak, cara bedanya yang A sama B gimana? Ini kita jelasin. Jadi, kalau ada not terletak
bukan setelah ya, tapi bersamaan lah. Kalau ada not bersamaan dengan to infinitive, ya ada dalam satu kalimat, polanya sebenarnya bisa dua, bisa not dulu baru to infinitive, tapi bisa to dulu baru not. Nah terus yang umum digunakan yang mana Kak? Nah ini catatannya, bentuk negatif dari to infinitive bisa not to, bisa to not. Yang paling umum digunakan adalah not to. Ya, kalau teman-teman pernah nonton Detektif Conan, ada salah satu kode yang selalu dia keluarkan kalau ditanya, kamu tuh siapa sih? Pasti dia akan selalu jawab, need not to know. Bukan need to not know kan, tapi need not to know. Paham nggak? Gitu ya. Oke. Terus Kak, advice bukannya bisa diikuti gerund. Nah, di sini penjelasannya. Advice bisa diikuti gerund kalau langsung setelah titik-titik muncul karena dia sebagai objek. Tapi kalau yang nomor 3 ini ada ini dulu. Ada objeknya dulu somebody. Maka diikuti oleh to infinitive. Ada yang nanya, Kak, kok tadi certain verb-nya nggak ada? Ya ini sebenarnya nanti masuk ke kausatif sih deh. Kausatif non kausatif. Oh ya, kausatif itu ada dua ya. Ada kausatif, ada non kausatif. Non kausatif itu kebanyakan diikuti oleh to infinitive. Sama kayak lo. Ada objeknya dulu dan objeknya selalu orang. Gitu. Aman ya? Kita hapus. Next, nomor 4. Lebihan. Ini keluar di USM tahun 2017, yang tadi kakak bilang. 2017 ada sekitar 3 atau 4 soal certain verb, gerund, dan infinitive. Kata kuncinya adalah apa kata kuncinya? Oh, ada yang jawab tuh, risk. Kebetulan risk di sini dibuat asli ya, nggak ditambah ed, nggak dijadikan ing. Ini mah masih aman, kita bisa tahu. Oh, risk diikuti gerund. Kalau udah pasti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Tinggal cek aja certain verb-nya. Next. Nomor 5. Keluar di USM tahun 2015. Apa jawabannya? B, K. Banyak banget jawaban B. Bebek, promoting. Karena kata kuncinya avoid, K. Wadaw. Wah, ada tuh yang jawab C. Mantap. Sekarang kita buka aja nih ya. Nah, pasti kaget lihat jawabannya. Jawabannya adalah being promoted. Kok bisa jawabannya C? Tuh ada yang jawab tuh. C Kak, pasif. Emang gerund ada yang pasif? Ada. Nih. Jadi gerund itu ada yang maknanya aktif, ada yang maknanya pasif. Kalau yang gerund maknanya aktif, ya verb ing doang. Kayak gini nih. Doing. Ya, having done, having ketemu verb 3. Ingat having verb 3 itu aktif ya. Ini bakalan teman-teman pakai juga di participle nanti. Having taken itu aktif. Kalau pasif, having been taken.
Ini juga sama, being promoted itu pasif. Ya. Jelas kira-kira ya? Kak, kenapa harus muncul gerund Kak jawabannya? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada soal gerund, ini kan kata kuncinya avoid. Avoid itu kan diikuti verb being dong, karena wajib gerund. Tapi perhatikan, verb being-nya di sini ada 3. Bingung dong, kita harus milih mana? Simple sebenarnya. Mana yang paling mayoritas? Having promoted, having verb 3 itu aktif. Promoting, gerund biasa itu aktif. Being promoted itu pasif. Gak mungkin dong jawabannya 2 aktif. Berarti jawaban yang A dan B kita eliminasi. Nggak harus mainan arti sebenarnya. Ya. Nah, kasus yang gerund pasif dan to infinitive pasif cuma ada 2 edisi USM doang. Ini kebetulan yang gerund, itu satu lagi nanti yang to infinitive. Jadi nggak harus mainan arti. Tinggal cek aja gerundnya ada berapa, to infinitive-nya ada berapa. Gitu ya. Bisa difahami? Sampai sini clear ya? Aman nih. Next ya. Kakak hapus nih. Oke, tuh ya. Jadi to infinitive juga ada yang aktif, ada yang pasif. Oke, next. Apa nih jawabannya? Yuk dijawab lagi. C. Oh, ini mah gampang kan? Kata kuncinya apa? Ada are, custom, to. Ini wajib verb ing. Nah, udah pasti jawabannya adalah yang mana jawabannya? Banyak ya yang jawab C ya. Oke, kita buka. Pak ngejelasinnya kecepatan. Oke, siap. Jadi gini sebenarnya, teman-teman nanti kan ini videonya bisa ditonton lagi. Kalau pas lagi ngerjain soal, di pause aja dulu. Kalau ini mah kan nggak bisa di pause. Nanti kalau mau dipelajari lagi ya, di pause aja dulu. Oke, siap. Ya, jadi be accustomed to itu diikuti oleh gerund. Oke, next. Kita hapus dulu. Nomor 7. Oh, ini sampai 1 lembar nih. 1 slide soalnya. Apa jawabannya nomor 7? Yuk, silahkan. Kolom komentar, chatnya dibuka. A. Hitting. Kenapa bisa hitting jawabannya? Alasannya kenapa? Kan continue bisa diikuti to infinitive. Bisa 2 loh. Bisa to infinitive, bisa gerund. Soalnya pas hitting. Hah? Maksudnya pas hitting itu gimana? Kan tadi kakak udah pernah jelasin. After attending, nggak ada kaitannya sama attending. After di sini preposition, attending di sini gerund. Attending gerund karena after. Kan katanya kalau ada 2 bare infinitive. Nah tuh ada yang jawab tuh bener. Kesetaraan Kak.
Teman-teman coba deh cek lagi nanti ya. Kata continue itu bisa diikuti dua objeknya. Bisa gerund, bisa to infinitive. Maknanya sama aja. Ya. Nanti kapan-kapan kita latihan lagi lah ya di IG Apresia nanti. Jadi ini yang tadi kakak bilang, tuh keluarnya tahun 2009 ya. Continue ini bisa diikuti to infinitive, bisa diikuti gerund, maknanya sama. Nah terus kalau dua-duanya ada gimana kak kita pilihnya? To hit atau hitting? Nggak usah bingung, ini yang bikin soal cerdas loh ya, keren nih yang bikin soal, nggak bikin ambigu. Continue diikuti gerund, alasannya karena ada verb ing juga di sini. Oleh karena itu yang namanya paralelism itu kan setara. Di sini noun, setelah n harus noun, sebelum n adjektif, setelah n harus adjektif, sebelum n gerund, setelahnya juga harus gerund. Itu jadinya. Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Woi. Kalau ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, sip, kita lanjut. Nih pembahasannya ya, tinggal teman-teman baca aja nanti. Next ke soal berikutnya aja. Nah ini keluar di USM 2004. Apa jawabannya? Yuk di komen. Delta pas, alasannya? Ada yang jawab Charlie. Emang capable pasangannya apa? Kalau bukan of, kan tadi udah ditulis. Capable itu pasangannya of, nggak bisa diganti apa-apa lagi. Jadi udah bener di sini of. Yang salah adalah delta. Past harusnya jadi passing. Kenapa? Karena dia terletak setelah preposition. Capable of, wajib gerund, gitu ya. Gampang sebenarnya gerund itu. Next ya. Oke. Nah ini 2017. Coba mana yang salah? Ada yang bisa jawab nggak? Ini kompleks nih. Delta, kenapa? Ada yang jawab delta tuh, kenapa? Riris ngacungin tangan, kenapa tuh? Kak. Kak, susah jawab error. Ini kan baru pertemuan pertama ya. Di sesi berikutnya kita akan bahas error khusus. Jadi error itu ada ilmunya. Ya, ada nanti ketentuan-ketentuan salahnya apa aja. Sementara ini kita lanjut aja dulu ya. Jadi gini, yang A, view, kak kok itu nggak ada E-nya. View mau pakai E ataupun enggak, sama aja. Itu beda di makna. Dan lagian yang gini, apalagi di soal error, nggak mempermasalahkan makna ya. Ini kata kuncinya. Deserve. Deserve boleh nggak sih diikuti gerund? Bisa. Gerund itu bisa muncul setelah deserve. Tapi beda artinya. Dengan ketika diikuti oleh to infinitive. Gitu ya. Nah terus kalau nggak boleh verb ing, harusnya apa dong kak? Nih jawabannya.
getting harusnya jadi to get. Soal error pakainya gerund sama to infinitive doang, Kak. Nah, jadi soal certain verb yang kompleks, berbeda makna, cuma bisa diotak-atik di soal error, gitu ya. Jadi kalau di soal structure, jangankan soal USM, soal TOEFL aja itu jarang banget ngotak-atik certain verb yang beda makna sama makna atau maknanya sama. Jarang banget di soal error di otak-atik. TOEFL ya khususnya. Nah, di STAN kebetulan muncul, nggak jadi masalah. Gitu ya. Nih ya, jadi setelah certain verb deserve, objeknya bisa berupa to infinitive atau gerund. Fokusnya di mana? Subjek. Gitu ya. Jelas? Oke, jadi kalau Kitty, Nancy di sini, kalau diartikan ya, Nancy deserve getting itu Nancy ingin didapatkan. Harusnya kan Nancy ingin mendapatkan. Makanya harus to infinitive, aktif. Gitu ya. Oke. Next. Ini kita agak lewat dikit ya, karena kan tadi ada beberapa juga yang telat masuk. Terus kita juga mulainya lumayan agak munduran. Bentar kok ini, tinggal berapa soal lagi lah. Oke, next. Nih, masih USM 2017. Dikasih spoiler lah. Sama dengan soal sebelumnya. Jadi jawabannya mana? A, Kak, need-nya. Kenapa need-nya yang salah? Oh, salah, Kak. B katanya. Kenapa B salah? Harusnya to open. Harusnya to infinitive, Kak. Kita buka aja ya. Nah, nih. Jawabannya opening salah. Harusnya to open. Atau kata opening di soal tersebut salah, harus diganti dengan to infinitive. Sama dengan soal bukan soal berikutnya ya, sebelumnya. Soal sebelumnya. Dan ini sama-sama keluar di USM tahun 2017 ya. Tuh bayangin, 2 soal. Ya. Ini di USM 2017. Oke, next. 11. Salah. Apa jawabannya? Dikasih spoiler barusan dikit. B. Kenapa bisa gerund? Ada yang jawab C itu katanya. Yang jawab B dulu deh. Kenapa bisa gerund? Berarti mulai dari sekarang teman-teman harus ingat baik-baik tuh certain verb-nya ya. Ada setan cari kreditan IMF. Wah, ada setan FC main bola. Kebetulan afford ini masuk ke dalam certain verb. Wah, ada setan FC main bola. Berarti harus to infinitive. Nih jawabannya. To buy. Gitu ya. Clear sampai sini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Gampang, karena teman-teman sering dengar nih. Nih ada kata won. Won itu diikuti apa sih? To infinitive.
Tapi karena tadi kita udah bahas, want itu ternyata bisa diikuti gerund ketika maknanya sama dengan need. Tapi subjeknya adalah benda. Ya. My car wants cleaning. My car wants cleaning. Awas, want di situ bukan ingin ya. Ya kali kita artikan mobil saya ingin dibersihkan. Meskipun logis saja tapi nggak enak. Di situ artinya sama dengan need. Mobil saya perlu dibersihkan. Kalau ini kan subjeknya orang. Nah, jadi want yang sering kali teman-teman dengar itu adalah want yang normal, yaitu diikuti oleh to infinitive. Gitu ya. Jadi kalau ini udah jelas jawabannya adalah yang A, to it. Paham ya? Gampang kalau ini. Next. Kita hapus dulu. Nah, apa jawabannya? Delta. Delta, banyak banget yang jawab delta. Oke, udah mulai kompak ya. Alasannya dong. Ada decide. Nah nih, dari yang tadi nanya terus, Kak, certain verb bisa terpengaruh nggak sama tenses? Ini buktinya. Tadi kakak nulis decide kan, tapi di sini diakhiri s. Ini berarti terpengaruh tenses. Nggak ada permasalahan, nggak usah diambil pusing. Karena yang harus teman-teman fokuskan itu di sini. Habis decide harus to infinitive. Bodoh amat sama certain verbnya. Gitu ya, jangan salah fokus. Jadi wajib to infinitive. Oke, 7 soal lagi lah. Sampai 20 Bu. 14. Nah, ini. Ayo coba. Jawabannya mana? Yuk. Dijawab. Waduh. Kompak nih, udah mulai seragam jawabannya. Kenapa jawabannya banyak yang milih B? Oh, bukannya hope itu diikuti to infinitive? Ya memang, tapi kan to infinitive-nya ada 3. Coba siapa yang bisa menjelaskan? To infinitive-nya ada 3 loh. Cari yang pasif dan aktif. Mantap. Coba, mana yang aktif? Yang aktif mana? Yang aktif yang B. Yang aktif. Yang pasif? Ini pasif. Ini juga pasif. Nggak mungkin dong jawabannya yang pasif, karena yang pasif ada 2. Jadi jawabannya yang mana? Udah jelas, jawabannya adalah yang... Oh, salah nih hurufnya. Sorry, maaf tipu ya. Yang jelas, inilah jawabannya. Ini tuh opsinya yang B. Nih, kalau masih pusing, to infinitive yang aktif atau pasif itu gimana? Nah, ada lagi catatannya. Ya, ada yang aktif, ada yang pasif. To have been verb 3 nih. To have been done itu pasif.
to be done, to be restored, sama to have been restored itu sama aja. Nggak mungkin dong kita jadiin jawaban. Maka jawabannya adalah to restore. Itu jadinya. Clear ya? Aman nih. Maka hapus ya. Oke, kita lanjut. 15. Wah, ini mah udah tadi. Langsung aja dibuka jawabannya. Ini ya, tadi udah dijadiin contoh karena ada yang ngirim sih tadi di chat. Jadi udah nanggung. Ini yang tadi kakak sebutkan ya. Ini soalnya keluar di USM 2015 ternyata. Tadi kakak nggak tahu nyebutnya tahun berapa, lupa. Nih, keep. Keep itu kan verb berinfinitif. Lagi-lagi kalau ada yang nanya, Kak, berinfinitif itu apa? Berinfinitif itu kata kerja yang tidak ada tambahan apapun. Asli pakai son tuh. Ya. Tidak ada tambahan apapun. Berarti tinggal kita cocokkan mana yang bisa mendahuluinya. Since itu conjunction. Artinya karena hanya bisa diikuti oleh subjek predikat. Kayak emang ada since yang artinya karena? Ada. Nanti teman-teman akan ketemu di adverbial clause. Wah, ada yang nanya. Kakak orang Bandung ya? Dilihat dari logatnya udah ketahuan lah. Orang Sunda asli. Jadi harap dimaklum, Sundanya agak medok ya. Nih, in the term of itu preposition. Setelah preposition, hanya boleh muncul noun atau verb ing. Sementara so as to itu kan bentuk alternatif dari to infinitive. Gitu ya. Berarti so as to plus verb berinfinitive. Kalau as itu conjunction. Kalau ada verb harus ada subjeknya. Gitu. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Tuh ada yang ngasih kode tuh. Siapa yang mau bilang tuh? Ada orang Sunda nggak? Oke. Kita lanjut aja ya. Next, soal berikutnya. Atuh jangan pakai urang atuh. Udah pakai anjeun urang lagi. Oke, next. 16. Bentar lagi selesai lagi. Apa jawabannya? Yuk, silahkan dijawab. B. Oke, kata kuncinya gampang ya. Berarti langsung kita buka aja. Nah, jawabannya adalah to have misunderstood. Karena ada kata seem. Kalau yang udah jelas mah kita lewat-lewat aja ya. Oke, 17. Apa nih? Keluar di USM 2009. Oke, udah kompak jawabannya ya. Gampang. Yaitu ada used to yang didahului oleh to be. Udah jelas jawabannya pasti gerund. Jawabannya yang bravo. Speaking. Nah, di situ di catatan, awas hati-hati ya. Ini perhatikan. Used to kalau didahului oleh to be atau get atau verb 2-nya got. Kak, kata kuncinya since. Bukan. Nggak ada kaitannya sama since. Nah, ini nih yang tadi kakak bilang. Since diikuti subjek predikat artinya karena. Since di sini adverbial clause artinya karena.
nggak ada sangkut pautnya sama since. Tuh, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah ya used to, bukan since. Oke, lanjut. Apa jawabannya? Ini lumayan tricky nih, karena keluarnya di soal error. Yuk, silakan. Bravo. Feeding harusnya jadi to feed, not to feed. Mantap. Ada yang langsung dilingkerin lagi. Langsung aja kita buka ya. Sip, jawabannya adalah bravo. Feeding salah, harusnya to feed. Kenapa? Karena udah nanggung. Ada to be plus verb 3, tidak boleh ada gerund. Yang harusnya muncul adalah to infinitive. Silakan nanti teman-teman cek lagi polanya. Next, 19. Salah. Udah nanggung barusan. Nomor 19, jawabannya adalah yang B. Informing. Kenapa informing salah? Karena ada to be plus adjective atau verb 3 boleh. Ya. Ini bukan gerund. Harusnya adalah to infinitive. Verb yang seharusnya digunakan setelah kalimat complement adjective, be adjective, adalah to infinitive. Kak, please di sini adjective atau verb 3? Mau verb 3 boleh, mau adjective boleh. Karena kebetulan adjektifnya di sini terbuat dari verb 3. Yang dikenal dengan istilah namanya participle. Itu nanti materi lain. Oke, yang terakhir 20. Apa jawabannya? Atau yang salah mana? Failed itu diikuti apa? Failed diikuti apa? Nih, fail diikuti apa? Ayo. Fail diikuti to verb berinfinitive. Oke, mantap. Kak, adjektif itu apa? Oke, siap. Adjektif itu adalah kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia untuk mendeskripsikan sesuatu, gitu ya, menggambarkan sesuatu, itu biasanya kata sifat. Oke, jadi nomor 20 jawabannya adalah Charlie. To addressing salah, harusnya to address. Ini lagi-lagi certain verb, tinggal dicek. Oke, itu aja dulu ya, berkaitan dengan materi gerund dan infinitive. Sorry panjang lebar, tadi kayaknya pembukaannya terlalu panjang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau teman-teman lihat lagi videonya, jangan ditonton langsung ya. Bosen nanti takutnya. Disambung-sambung aja, misalkan setengah jam dulu, sejam dulu. Gitu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti silakan ringkasannya tinggal dibaca aja ya nanti. Ya, silakan bisa teman-teman cek.
Catatannya, ya sebenarnya intinya gini, yang namanya gerund dan infinitif, fokus utamanya adalah kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja khusus atau certain verb. Ya, jadi tinggal dicek aja nanti di sini certain verbnya. Itu saja dulu pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kakak sampaikan bisa bermanfaat. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, pokoknya terus-terusan direview. Kalau ada kesempatan lain, nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Ada pertanyaan nih terakhir, Kak, kakak punya kumpulan soal error enggak? Ada deh, tapi nanti kita belajar dulu ya. Di pertemuan berikutnya, coba nanti ikut lagi. Kita akan bahas khusus berkaitan dengan error. Sementara ini, teman-teman silahkan review tentang gerund aja dulu. Kak, besok jam berapa? Bukan besok, nanti dikabarin lagi. Stay tune aja di Instagramnya Priority sama Apresia. Ya, nanti dikabarin lagi. Oke, cukup sekian ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Tuh, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita tutup dengan membaca doa bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak sampaikan bisa bermanfaat. Cukup sekian. Kita akhiri dengan doa bersama. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sekian, selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, stay safe, stay healthy, keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang mau live aja ya. Ini kakak akhiri nih meetingnya.